Episode kali ini menceritakan kisah kematian Dursasana di tangan Wrekodara Bima, di mana sebelumnya Pangeran Dursasana yang berusaha lari dari medan perang berhasil digagalkan oleh 3 Pandawa lainnya, sedangkan Pangeran Arjuna berhasil menawan Pangeran Duryudana. Bima segera mendatangi Dursasana yang telah berhasil ditangkap oleh Yudhistira bersama kedua adiknya Pangeran Nakula dan juga Sahadewa. Dengan menahan kemarahannya, Bima berkata bahwa selama Drupadi belum membasuh rambutnya dengan darah Dursasana, maka dirinya tidak akan membunuh Pangeran Kuru itu dan Dursasana harus menahan rasa sakit selama itu. Sementara itu di perkemahan Pandawa, Drupadi yang tengah berdiri di depan arca Kalabhairawa tengah dijemput oleh Pratiwinda. Dengan menyentuh bahu menantunya, Dewi Kunti meminta kepada Drupadi agar dirinya sekali lagi memikirkan kesedihan hati dari Ratu Gandhari, karena tidak ada seorang pun ibu yang akan tega melihat anaknya dihabisi dengan cara yang kejam. Drupadi lalu berkata, "Aku tahu ibu, tapi hari ini aku bukanlah seorang ibu atau seorang istri. Tapi hari ini aku adalah api keadilan, di mana semua ketidakadilan haruslah dihancurkan. Ingatlah apa yang sudah kukatakan di pengadilan istana dulu." Dewi Kunti terkenang dengan perkataan Drupadi ketika akan ditelanjangi di depan sidang istana saat permainan dadu sedang berlangsung. Drupadi kemudian minta restu kepada Dewi Kunti untuk segera berangkat ke medan perang. Sementara menunggu kedatangan Drupadi, Dursasana terus mendapatkan siksaan dari Bima. Bima melemparkan tubuh Dursasana sambil terus memanggil nama Pancali. Dursasana berlari sekencang-kencangnya, namun Bima melemparkan gadanya hingga tubuh Pangeran Kuru itu roboh ke tanah. Walaupun berulang kali Dursasana meminta ampun kepada Bima, namun Bima tetap akan menghukumnya hari itu. Bima berkata, "Sekarang jika kau lari dari medan perang ini, sampai akhir waktu nanti kau tidak akan memperoleh kematian atau tidak akan bisa beristirahat." Bima terus menyiksa dan melemparkan tubuh Dursasana, sama seperti perlakuan adik Duryudana itu terhadap diri Drupadi dulu. Permintaan maaf Dursasana tidak digubris oleh Bima. Bima mengatakan bahwa waktu permohonan maaf telah habis dan kini saatnya untuk menentukan keadilan. Bima lalu menyeret tubuh Dursasana ke hadapan Drupadi, persis saat Pangeran Kuru itu menyeret tubuh Pancali di depan para hadirin di balai sidang istana Hastinapura. Bima mendorong tubuh Dursasana hingga terjatuh tepat di hadapan Drupadi. Ia menarik tangan Pangeran Kuru itu satu persatu sesuai dengan sumpahnya dulu, karena tangan itulah yang telah menarik kain Drupadi dan berusaha menelanjanginya di depan umum. Duryudana yang telah tiba di tempat itu hanya bisa menyaksikan penderitaan adiknya yang tengah disiksa oleh Bima. Setelah mencopot kedua tangan Dursasana hingga terlepas dari tubuhnya, Bima segera menyuruh Drupadi untuk mendekat ke arahnya. Ia pun merobek dada Dursasana dan mengambil darahnya untuk membasuh rambut Drupadi yang terurai selama ini. Duryudana hanya terpana dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Semua orang yang hadir di sana, baik Pandawa maupun Kurawa, hanya bisa terdiam melihat Bima melaksanakan sumpahnya untuk menghabisi Duryudana. Bima berkata, "Pancali, pembalasan dendam untuk penghinaanmu telah terbayarkan. Selanjutnya kau tidak perlu lagi membiarkan rambutmu untuk tidak terikat." Bima kemudian membasuh rambut Drupadi yang terurai itu dengan darah Dursasana. Ia kembali teringat dengan sumpahnya bahwa selain membasuh rambut Drupadi itu, dirinya juga akan meminum darah Dursasana. Namun tepat di saat Bima akan melakukan aksinya, ia dicegah oleh Drupadi
dengan mengatakan bahwa Kurawa juga merupakan saudaranya. Jadi dirinya tidak perlu melakukan hal yang sekeji itu. Bima kemudian mengurungkan niatnya dan menangisi kebiadaban Dursasana yang telah memaksa dirinya untuk ikut berbuat biadab. Dengan kemarahannya, Drupadi menatap ke arah Duryodhana. Drupadi berkata, "Kalian memalukan anak-anak Dhritarashtra. Apa yang kalian dapatkan dari perang ini? Lihatlah Pangeran Hastinapura. Lihatlah kesengsaraan yang telah kau taruh pada bangsamu. Kau akan menanggung dosa dari kematian semua saudara-saudaramu. Kau juga akan merasakan dari dosa-dosa itu, Pangeran." Nah, nasib apakah yang akan dialami oleh Duryodhana setelah ditinggal mati oleh semua saudara-saudaranya itu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.